Baik Bapak Ibu, Romo, Suster, Frater, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bapak Romo Daniel. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nama panggilan Romo, ya. Panggilan lagi lebih pendek lagi Mo. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mendampingi Anda semua yang mengawali novena kita di tahun penuh rahmat ini ya, dengan tema keluarga berjalan bersama Maria. Sekarang kalau kita Bapak Ibu melihat tema keluarga berjalan bersama Maria, saya mengajak Anda untuk mengajukan pertanyaan, apa artinya berjalan bersama Maria? Nah, yang pertama, berjalan itu bisa saja sebagai aktivitas fisik manusia, bergerak atau berpindah dari satu titik ke tempat yang lain. Iya enggak? Kalau Anda tadi pagi, Bu, wah, mau kemana? Ditanyai tetangganya, oh pagi-pagi sudah bangun. Oh, mau ke Sarangan. Berarti berpindah dari rumah Anda, naik kendaraan sampai ke Sarangan. Itu aktivitas fisik. Atau berjalan dengan Bunda Maria itu berjalan di Jalan Maria. Nah, kalau ini artinya sedikit rohani, ya kan? Tidak lagi aktivitas fisik, karena jalannya itu tidak kelihatan di mana, tidak ada jaraknya. Artinya kita itu meneladani Bunda Maria, melewati jalan iman yang sama yang ditempuh Bunda Maria sejak kedatangan malaikat siapa yang diutus? Gabriel ya, diutus oleh Allah kepada Maria untuk memberitakan kabar sukacita. Dimulai dari titik itu hingga wafatnya Bunda Maria ya, tidak hanya sampai wafatnya Yesus. Kita tahu setelah wafatnya Yesus, Bunda Maria itu menjadi murid Yesus ya. Ketika dia tinggal bersama para murid, kepada siapa Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus hampir wafat mengatakan, inilah ibumu. Itu ya. Padahal di kitab suci dikatakan kepada murid yang dikasihi. Tapi itu katakan ya Yohanes, mungkin saja dia yang menerima. Dan sejak Maria diterima di rumahnya, dia juga adalah murid Kristus ya. Sekarang kalau saya sih bisa saja kedua-duanya. Berjalan bersama Bunda Maria itu bisa kedua-duanya. Ya, berjalan bersama Bunda Maria sebagai aktivitas tadi ya, fisik. Saya pergi dari sini ke sana bersama Bunda Maria sambil scrolling HP, bukan? Sambil mendaraskan rosario ya, mendaraskan rosario. Kalau mendaraskan rosario di jalan itu kadang-kadang ya beberapa umat, wah hebat, gak apa-apa biar kelihatan. Tapi ada yang malu, salibnya disembunyikan sedikit biar dipikir tasbih gitu ya. Ya kadang-kadang bisa saja gitu ya, takutnya dilihatin uang itu sopo. Tidak apa-apa, doakan saja ya, didoakan. Itu aktivitas fisik, berjalan bersama Maria. Bisa juga arti yang kedua. Jadi saya berjalan bersama Bunda Maria, keluarga berjalan bersama Bunda Maria, itu berarti semua teladan iman yang ditunjukkan oleh Bunda Maria tidak lagi menjadi milik Bunda saja, tetapi menjadi milik siapa? Milik siapa? Milik saya. Hidup saya, kata-kata saya, pikiran saya itu seperti Bunda Maria. Ya Bapak Ibu ya, bisa menangkap ya. Jadi kalau kita berpikir berjalan bersama Maria, Anda boleh menganggap itu perjalanan fisik atau perjalanan rohani. Tapi kalau saya ingin dua-duanya. Itu. Jadi hal yang indah mengawali renungan kita, materi kita, refleksi kita hari ini dengan mendapatkan maksud dari berjalan bersama Bunda Maria. Baik. Nah sekarang mengapa kok kita harus berjalan bersama Bunda Maria? Nah
Santo Don Bosco, ya, itu dia pelindung kaum muda. Dia mengatakan adalah hampir mustahil untuk mendekati Yesus jika tidak melalui Maria. Bapak Ibu setuju nggak dengan ini? Setuju, jelas. Ya, karena bagaimanapun siapa yang paling mengenal seorang anak? Ibunya, ya kan? Bahkan sebelum anak itu menginjakkan tanah di sini, dia sudah tertidur, mungkin juga sedikit menendang di perut, di rahim sang ibu. Maka benar yang dikatakan Santo Don Bosco, adalah mustahil bagi kita kalau kita itu ingin mengenal Yesus, menjumpai Yesus tanpa mengenal dulu ibunya, Bunda Maria. Atau mungkin dengan kata lain, dengan meneladani Maria, kita bisa mengenal dengan baik siapa Yesus itu. Ya sederhana, tapi sangat kuat, ya. Sangat penting juga. Nah, bahkan dikatakan oleh Santo Ambrosius, dikutip oleh Paus Fransiskus, ya. Paus Fransiskus sebelum sakit kemarin mengawali tahun jubileum ini, ya, tahun 2025 pada Januari, dia mengatakan Maria adalah pintu melalui mana Kristus masuk ke dunia ini. Kita tahu bahwa Yesus itu putra Allah. Pertama-tama dia diutus di tengah-tengah kita karena rencana Tuhan. Tetapi lewat siapa? Lewat Bunda Maria, dengan jawaban Bunda Maria, ya Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau kita biasanya, Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kok gini sih Tuhan? Kok gitu sih Tuhan? Tuhan tolong ya, dalam doa-doa kita kan gitu ya. Kita memasukkan Tuhan ke dalam rencana kita. Benar kalau doa Bapa kami? Bagaimana? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah, datanglah, jadilah kehendakmu atau kehendakku. Seringkali kehendakku, ya. Tapi ya tetap aja doanya ya kayak gitu kita kadang-kadang, ya. Tidak apa-apa, ya, itu namanya berdoa. Kadang-kadang ya berdialog dengan Tuhan itu ya berdiskusi, ya. Saya kira waktu Bunda Maria ketika Gabriel datang gitu, ya, Maria engkau akan mengandung. Bagaimana mungkin terjadi, saya ini belum bersuami, gitu ya. Kita kadang-kadang juga ada sedikit kompromi dengan Tuhan, bukan kompromi, ya, berdialog, punya keraguan dan sebagainya, ya, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, itu juga bagian dari perjalanan atau pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, ya. Jalan Maria bagaimanapun telah mempersiapkan hal yang lebih besar yang dijanjikan kepada semua manusia, yakni jalan keselamatannya. Jadi kalau Bunda Maria mengatakan ya pada rencana Tuhan, Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Jadi Maria juga adalah jalan untuk mempersiapkan jalan yang lebih besar. Dan Yesus, dia sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun, lanjutkan Pak. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Enggak, melalui Yesus. Ya, melalui Tuhan Yesus. Itulah jalan. Itu indah sekali. Mengapa kita berjalan dengan Maria? Karena dia pada akhirnya kita akan sampai pada jalan yang benar. Itulah dia. Ciri-ciri perjalanan Maria. Nah, ini saja yang mau saya sampaikan di waktu kita yang singkat, ya, yang kiranya nanti bisa menjadi apa ya, kalau orang itu mengakhiri sesuatu biasanya melakukan evaluasi, ya. Nah, nanti kita mungkin dari sini kita lihat apa sih ciri-ciri perjalanan Bunda Maria, ya. Intinya pertama bahwa perjalanan Bunda Maria itu seluruhnya adalah perjalanan iman, ya. Persis seperti perjalanan kita di dunia ini. Ya, orang Katolik, orang Kristiani, pengikut Kristus itu tidak hanya hidup di dunia lalu tahu bahwa nanti siapapun yang lahir pasti akan mati. Ya, memang ya tidak ada yang hidup selama-lamanya. Tetapi karena iman saya tahu saya akan hidup selama-lamanya, bukan di tempat di mana saya akan mati secara fisik, tetapi pada hidup yang siapa yang menyiapkan rumah di sana?
Yesus atau Bapa di surga? Surga gitu ya. Di sana banyak tempat, kata Yesus ya. Saya pergi mendahului, nanti kamu tahu jalannya ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, perjalanan Bunda Maria selalu dilandaskan pada kepercayaan. Sejak dia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, maka Maria dari hari ke hari memulai hidupnya atau menghidupi perjalanannya dalam kepercayaan ya. Pasti tidak mudah ya, seperti saya katakan tadi. Bagaimana mungkin ya ini semua terjadi? Saya belum bersuami. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba saya ketahuan hamil, sedangkan saya belum resmi bersuami? Ada hukum yang mengatakan perempuan yang ketahuan berzina, hamil di luar nikah bisa dirajam. Bagaimana? Tapi Maria sudah, karena Roh Kudus akan menaungi engkau, maka dia percaya. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Kepercayaan ya. Ada sebuah kisah ya dalam tradisi gereja, ini tidak banyak dikenal ya. Saya pergi ke tempat itu di sebuah katedral di Prato namanya. Jadi sedikit di utara Roma ada kota besar namanya Florence atau Fiorentina ya. Firenze bahasa Italianya itu. Ada sebuah keuskupan kecil di atasnya sedikit namanya Prato. Di katedral keuskupan Prato ini ada sebuah relikwi dari Bunda Maria yang sangat terkenal. Paus Fransiskus juga mungkin beberapa tahun yang lalu datang mengunjungi relikwi. Relikwi itu disebut sabuk suci, ikat pinggang suci, lasak racipura ya. Jadi sabuk suci, di mana sabuk suci itu ceritanya adalah begini. Pada waktu Bunda Maria meninggal, kita tahu apa yang terjadi? Diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya lengkap ya. Pada waktu itu murid yang sama yang tidak hadir ketika Yesus datang kepada para murid setelah kebangkitan namanya Thomas. Lagi-lagi Thomas ternyata agak sering absen ya. Jadi dia ternyata tidak datang pada hari itu. Lalu dia agak meragukan kepada teman-teman yang lain, para rasul. Bagaimana mungkin? Ketika dia meragukan itu, konon dari langit jatuhlah sabuk suci atau ikat pinggang suci ya, mungkin tali yang dipakai untuk membalut ya baju wanita pada zaman itu ya, yang terbuat dari kain wol. Nah, sejak saat itu dipercaya bahwa memang barang siapa yang memiliki keraguan-raguan, datanglah kepada Maria, dia akan memberikan engkau keteguhan iman atau kepercayaan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau punya waktu boleh datang ke sana ya, ke Prato. Tidak jauh, setelah di atas ini baliknya gunung itu. Lalu yang lain yang menunjukkan bahwa Maria itu percaya adalah juga ketika Yesus berumur 12 tahun. Ya. Mereka pergi ya ke Yerusalem. Lalu ternyata Yesus bukan hilang, nggak pulang. Dia kan di perjalanan. Kemana Yesus di antara para rombongan? Tidak ada. Mereka berpikir Yesus tersesat. Di mana ini? Akhirnya mereka kembali. Kalau baca-baca Injil itu dikatakan mereka masih mencari sehari 2 hari lamanya, baru menemukan lagi Yesus di Bait Allah. Ibu, mengapa engkau mencari aku? Karena aku harus ada di rumah Bapa. Ada seorang ahli kitab suci yang mengatakan sebetulnya bukan Yesus yang tersesat ya. Ya bukan tersesat dalam arti ini juga ya. Nah, tetapi ya sebenarnya ketika mereka mencari tidak langsung ke Bait Allah, ke tempat keluarga sanak saudara, ya seharusnya mereka sudah tahu bahwa Yesus ada di sana. Ya, jadi kemanapun orang mencari Yesus lah yang ditemukan. Ya. Jadi Maria pun percaya ketika Yesus mengatakan itu, aduh, bagaimana anakku, aku sebagai ibumu mungkin khawatir. Tetapi Bunda Maria dikatakan ya sudah, dia membawanya pulang ke rumah dan menyimpan semuanya di dalam hati ya. Dan Maria percaya saja lah, ya udah memang mungkin ya dia memang harus di tempat Bapa.
pada saatnya dia memang akan ada di sana. Dia percaya. Kepercayaan. Contoh kepercayaan yang ketiga, Maria bukannya tanpa luka, air mata, kehancuran hati seorang ibu ketika melihat sang putra disiksa, diperolok di jalan-jalan kota Yerusalem sambil memikul salib. Ia ada di sana menangis dan memandang sang putra dengan penuh cinta. Maria tahu inilah jalan penebusan yang harus dia lalui supaya genaplah rencana Allah. Maria di sana berada di dekat salib Yesus, memandang Yesus dan Yesus memandang Maria. Bagaimana mungkin ya Maria kalau tidak percaya bahwa inilah rencana Tuhan? Pasti dia perlu kepercayaan untuk bisa menerima bahwa yang dikatakan Gabriel putra Allah harus mengambil jalan yang paling tragis. Allah itu mencintai kita dengan jalan yang paling tragis, saya kira ya. Bukan hanya dia lahir lalu mati. Sejak kelahirannya saja. Sekarang saya tanya, siapa di antara kita yang lahir di dalam kandang? Tidak ada. Ya. Kata-kata kandang, palungan itu kan kata-kata yang sedikit lebih bagus ya. Tapi kandang itu kan berarti ya tempat yang ternak itu. Di dalam kandang yang di dalam kepala kita, tempatnya pasti kumuh, kotor, bau, malam hari gelap, pengap, tidak steril. Mungkin kalau ada dokter ya di sini, perawat tahu sekali tidak, apalagi putra Allah itu dikatakan waktu itu semua penginapan penuh ya. Tidak ada lagi tempat, yang ada hanya kandang. Palungan, Bapak Ibu ingat palungan itu apa? Tempat makan ternak pasti kotor ya. Tapi di sana putra Allah, ya Maria tetap percaya. Pun ketika dia melihat sang putra memikul salib sampai di Kalvari, dia tetap percaya inilah rencana Tuhan. Itu ciri orang yang berjalan bersama Bunda Maria, berarti keluarga yang percaya. Yang kedua, perjalanan Maria selalu dihiasi oleh doa. Doa yang terkenal ialah Magnificat, ya jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kalau yang juga suster, romo, pater, juga banyak umat dari kita yang sekarang mulai doa brevier ya, selalu mendoakan hidup Maria pada doa vesper, doa sore hari ya. Doa ini Maria memuji Tuhan dan menyerahkan diri kepada kehendaknya. Ya, sikap Maria yang penuh iman. Jiwaku memuliakan Tuhan dan rohku bersuka cita karena Allah penyelamat. Ada seorang santo yang mungkin tidak terlalu terkenal, ya. Mungkin Romo Gigi tahu ya, santo dari Prancis ya, saya masih ingat itu. Annabelle di Maria di Prancis, kalau bahasa Italia, atau bahasa Prancisnya apa. Dia seorang religius, dia mengatakan kalau orang berdoa seperti Maria itu, atau bahkan berdoa rosario, itu seperti mendirikan tangga Yakub. Bapak Ibu mungkin pernah membaca dari kitab Kejadian atau mendengarnya. Yakub itu ketika dia mengambil hak sulung dari saudaranya Esau, dia lari kan ke Haran. Ketika dia capek, dia beristirahat, lalu dia bermimpi ada tangga dari bumi ke langit, ke surga, di mana roh Allah turun naik, para malaikat turun naik. Nah itu dia mengatakan kalau kita berdoa, doa-doa kita itu yang bersama Bunda Maria itu naik ke surga dan rahmat-rahmat dari Allah turun ke bumi kepada kita. Nah itu bagus sekali. Jadi orang yang mendaraskan doa rosario bersama Bunda Maria memuji Tuhan, itu seperti mendirikan tangga ke surga. Doa-doa kita itu naik ke atas, lalu rahmat-rahmat yang kita perlukan turun ya. Perjalanan Maria selalu dihiasi oleh doa ya. Lalu juga kita ingat bahwa setelah Yesus naik ke surga, para rasul dan beberapa pengikut Yesus berkumpul dan berdoa bersama. Mereka menjaga panggilan kemuritan mereka dengan setia dalam doa, bertekun sehati sejiwa dalam doa, dan bersama-sama dengan beberapa perempuan dan Maria Ibu Yesus serta saudara-saudaranya. Jadi mereka itu
tetap berdoa. Ya, setelah kematian Yesus itu, para murid itu takut dengan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu masih ingat kan ya, dikisahkan ya dalam Injil Yohanes di akhir itu, kalau tidak salah dikatakan para murid itu takut. Mereka berdoa dengan pintu dan jendela tapi siapa yang datang? Damai sejahtera bagi kamu. Ya, itu menunjukkan bahwa dalam doa dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka dikatakan, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Tapi seringkali kita 2, 3, 4 orang berkumpul untuk gosipin ya. Paling enak itu gosipin. Gosipin kalau dikatakan itu justru ini ya. Kalau ibu-ibu itu seperti kalau komputer Pentium-nya 5. Enggak ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang hadir di sini enggak ada waktu untuk gosip ya. Semuanya mendaraskan rosario ya gitu. Bahkan kalau rosarionya itu nggak bawa pun masih terus mendoakan rosario. Apa bagusnya? Bapak Ibu ingat nggak peristiwa mujizat pertama yang dikatakan dalam Injil Yohanes ya? Mengubah air menjadi anggur ya. Ada yang kata itu sekarang bisa dilakukan banyak pengusaha anggur ya. Tuhan tolong ya. Mungkin juga kami Romo CM bisa mendirikan pabrik gitu ya. Minta Tuhan mengubah air menjadi anggur ya. Waduh ya. Di situ sebenarnya Maria memang kelihatan memohon kepada Yesus, tolonglah ini. Karena tidak mungkin sebuah pesta perkawinan tanpa Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Tapi Bunda Maria mengatakan kepada para orang-orang yang bekerja di situ, ikuti saja apa yang dikatakan Yesus. Bunda Maria ini sebagai ibu, udahlah, saya tahu waktumu belum tiba, tapi tolong. Dan Yesus tentu saja membantu ibunya. Indah sekali ya. Dan anggur yang dihasilkan justru lebih baik, bahkan sama dengan yang pertama. Biasanya dalam pesta orang Yahudi, anggur terbaik dikeluarkan lebih dahulu. Kalau udah sedikit-sedikit agak mabuk, keluarkan yang kurang, mungkin nanti orang tidak komplain ya, mungkin ya, Bapak Ibu. Itu selalu tadi apa, perjalanan Bunda Maria selalu dihiasi oleh doa. Yang terakhir, perjalanan Maria selalu dihiasi dengan permenungan. Perjalanan Maria itu adalah permenungan meditatif. Kita sudah sering mendengar bahwa Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Apa artinya Bapak Ibu kalau disimpan di dalam hati? Ya, membawa itu hanya sebagai milikku dan milik Tuhan. Saya tidak perlulah katakan ke banyak orang ya, saya datang kepada Tuhan meditatif ya. Itu berbeda dengan berdoa saja. Kalau berdoa itu kan dialog dengan Tuhan. Banyak orang yang juga doanya itu meditatif. Artinya setelah berbicara dengan Tuhan, mengambil waktu untuk merenungkan semua peristiwa hidup. A, B, C, D. Kok terjadi pada saya ya? Apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Nah, itu indah sekali kalau orang itu punya waktu untuk bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki dari pengalaman yang terjadi? Mengapa saya mengalami musibah ini? Mengapa kok saya harus memikul salib dari Tuhan ya? Saya tahu Engkau setia, Engkau telah lebih dahulu. Bantulah saya Tuhan untuk menemukan jawabannya. Itu hanya diperlukan meditasi. Kalau orang yang tidak bermeditasi, tidak maksudnya tidak bertanya, coba mencari jawaban, dia menyalahkan. Kok gini, saya sudah berlakukan ini, saya tidak begini. Kok yang di sana hidupnya kayak gitu saja ya? Ke gereja hanya Natal dan Paskah. Tapi kok, untungnya melanjut. Ya. Saya hidup begini-begini saja. Padahal saya setia rosario, berdoa, membaca kitab suci setiap hari. Nah, perlu merenungkan untuk sampai pada sebuah jawaban supaya tidak cepat menghakimi ya. Padahal Tuhan Yesus itu paling tidak pernah menghakimi. Bahkan kepada orang yang sedang membunuh dia tidak hanya berdoa, tapi dia membela. Ampunilah dia Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tuhan Yesus itu tidak hanya berdoa, membela orang itu, albojo itu. Bayangkan. Itu jadi
Bunda Maria itu adalah ibu yang senantiasa merenungkan semua peristiwa besar, kecil, gembira, menyakitkan ya di dalam hidupnya, selalu di dalam doa ya. Kalau kita kadang-kadang mencari jawaban ya, kita belajar dari Maria itu. Maria juga tidak selalu menemukan jawaban seakan-akan, tetapi imannya yang justru melengkapi pencariannya. Itu tadi Bapak Ibu ya. Baik, pesan untuk kita bawa pulang. Apa yang bisa kita bawa pulang Bapak Ibu ya? Tadi saya mengatakan Bunda Maria perjalanannya dihiasi dengan kepercayaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, hidup dalam meditasi yang sering merenung. Yang pertama, berjalan bersama Maria berarti meletakkan kepercayaan bahwa Tuhan memiliki rencana baik bagi semua keluarga kita. Udah rencana baik. Rencana baik itu tidak selalu tersenyum. Kadang-kadang juga air mata. Tapi pasti rencana baik. Kalau kita menyalahkan hidup mati, semua yang kita sudah tahu pasti akan pergi dari dunia ya. Tetapi tuh kita bisa mensyukuri rahmat kehadiran seseorang ketika dia masih hidup. Kita tuh lupa hidup kok dipandu terlalu cepat, dan kita lupa kemarin kesempatan untuk bersyukur merayakan hidup bersama orang-orang yang kita kasih. Tapi kita menganggap berjalan bersama Maria menuntut kita untuk mencintai hidup doa personal maupun bersama-sama. Doa pribadi penting, tetapi doa bersama juga penting. Makanya jangan mementingkan satu dengan yang lainnya. Saya sering ke rosario aja sendiri daripada ke gereja. Jangan. Ke gereja misa itu doa bersama, doa yang bahkan dipimpin oleh Kristus sendiri. Imam itu merayakan dalam diri Yesus sendiri. Ya, kurban itu hanya dilakukan oleh Yesus sekali dan selama-lamanya. Yang terakhir Bapak Ibu, berjalan bersama Maria memungkinkan kita untuk menemukan makna sejati dari hidup kita sebagai putra putri Allah, sebagai alat yang dipakai oleh Allah. Bahkan dari pintu Maria mengatakan dia dari rahimnya keluarlah jalan yang paling penting apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bayangkan Bapak Ibu, inilah dengan Maria kita menemukan jalan sejati hidup kita. Dan saya kira ingat Bapak Ibu, satu tugas utama seorang Katolik ya, pengikut Kristus itu terutama satu, yaitu selain ya, kita percaya, kita menemukan Tuhan, tapi juga membantu saudara-saudari kita menemukan jalan keselamatan. Itu tugasnya Romo saja, karena mereka yang membaptis. Jangan salah, Anda adalah orang yang paling awal memperkenalkan umat itu, orang di luar untuk mengenal Kristus. Kami biasanya hanya membaptis, tapi ini Romo saya berjumpa dengan satu bapak dulu melihat saya ke gereja kok saya tuh tidak pernah marah ya, lalu bertanya kok di gereja kok ibu kok tidak pernah marah ya, meskipun mungkin utangnya oke misalnya ya, banyak utangnya ya. Ya itu ya. Mengenal orang di gereja itu ternyata mengenal Tuhan itu dari teladan Anda. Dan itu saya kira siapa yang membawa jiwa yang sesat sampai kepada Tuhan, orang itu luar biasa. Baik, demikian Bapak Ibu, semoga ya konferensi singkat kita ini membantu Anda semua untuk berjalan bersama Maria di dalam hidup berkeluarga. Ingat, percaya, doa, dan belajarlah merenung. Tantangan yang paling sulit yang ketiga ini. Ya, karena banyak tantangan TV, HP, laptop, macam-macam ya, olahraga. Tadi saya keliling di Sarangan Selatan, ada ibu-ibu pagi-pagi sudah senam aerobic. Tidak apa-apa sih itu ya, variasi selalu rosario ya. Baik, terima kasih banyak.